Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Siti Marfuah dengan nomor NPM 2017-842-03011. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musa Mus Merauke. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi gerak parabola kelas 10 SMA semester ganjil. Untuk poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama, konsep gerak parabola, yang kedua, besaran-besaran pada gerak parabola, dan yang ketiga, menentukan posisi dan kecepatan pada gerak parabola. Baik, sebelum masuk ke inti dari pembelajaran materi gerak parabola, saya akan terlebih dahulu menampilkan sebuah video. Mari kita simak. Nah, kalau kalian perhatikan antara tendangan yang pertama, kedua, dan ketiga, adakah perbedaannya? Ya, betul sekali. Ada perbedaan di antara tendangan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk letak perbedaannya adalah sudut elevasinya atau sudut tendangannya. Nah, sudut antara tendangan pertama, kedua, dan ketiga itu berbeda-beda. Nah, kalau kalian memprediksikan apa akibatnya jika sudut elevasinya berbeda? Ya, betul sekali. Nah, dengan sudut yang berbeda-beda, maka nanti akan muncul juga kecepatan yang berbeda-beda pula. Nah, selanjutnya ketika kecepatan juga berbeda-beda, maka akibatnya adalah jarak dan ketinggian bolanya juga akan berbeda. Jadi, sesuai penjelasan saya tadi, kita akan membahas besaran-besaran pada gerak parabola. Yang pertama yaitu kecepatan, yang kedua jarak atau jangkauan, dan yang ketiga adalah ketinggian. Sebelum kita membahas materinya lebih jauh, selanjutnya mari kita bahas dulu tentang konsep gerak parabola. Ada yang tahu apa itu gerak parabola? Ya, gerak parabola adalah perpaduan dari dua jenis gerakan. Nah, dua jenis gerakan ini bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Jadi, pada arah horizontal atau sumbu X, terlihat bahwa kecepatannya tetap. Nah, ketika kecepatannya tetap, maka akan berlaku gerak lurus beraturan atau GLB. Sedangkan, jika arah vertikal atau pada sumbu Y, coba diperhatikan dulu, ada kecepatan gravitasi ke arah bawah yang mempengaruhi benda sehingga berlaku gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jadi, gerak parabola adalah perpaduan dari dua jenis gerakan, yaitu GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Untuk kecepatan awal, kita lambangkan dengan V0. Dalam sumbu X, kecepatan awalnya sebesar V0 X sama dengan V0 cos theta. Dan untuk sumbu Y, kita tuliskan V0 Y sama dengan V0 sin theta. Kalau kita berbicara tentang kecepatan, tentunya tidak hanya kecepatan awal, tapi pada waktu tertentu juga ada kecepatannya. Misalkan, pada saat 2 detik, berapa kecepatannya? Nah, bisa kita nyatakan dalam sumbu X dan sumbu Y juga ya. Jadi, kecepatan pada waktu tertentu untuk sumbu X sama dengan kecepatan awalnya, karena GLB atau gerak lurus beraturan. Dan untuk sumbu Y, karena berlaku GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, maka kita bisa gunakan persamaan-persamaan pada GLBB. Jadi kita bisa nyatakan VY sama dengan V0Y min GT.
Selanjutnya, kita akan bahas tentang jarak dan ketinggian. Berarti kita akan membicarakan tentang posisi dalam sumbu X dan sumbu Y. Posisi pada sumbu X tetap kita gunakan persamaan GLB atau gerak lurus beraturan. Jadi kita bisa tuliskan X sama dengan X0 plus Vx kali T. Dengan X0 adalah posisi awal benda pada sumbu X. Nah, sedangkan untuk sumbu Y, kita tetap menggunakan persamaan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Sehingga kita dapat menuliskannya Y sama dengan Y0 plus V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Oke, baik. Paham ya? Dari pembelajaran kita kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa besaran-besaran pada gerak parabola ada kecepatan awal, ada kecepatan pada waktu tertentu, ada posisi pada sumbu X dan posisi pada sumbu Y, atau kita mengenalnya jangkauan dan ketinggian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menentukan posisi benda dan kecepatan benda pada gerak parabola. Nah, untuk menentukannya, kita akan masuk ke contoh soal agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, untuk menentukan posisi dan kecepatan benda pada gerak parabola, kita langsung masuk ke soalnya. Ada seorang penjaga gawang menendang bola dengan kecepatan 20 meter per sekon dengan arah yang membentuk sudut 30 derajat terhadap tanah. Hitunglah kecepatan dan posisi bola setelah 0,8 sekon. Nah, dari soal sudah dijelaskan bahwa di sini ditanyakan kecepatan dan posisi bola, maka langsung kita masuk ke langkah-langkahnya. Oke, baik, kita akan masuk ke langkah yang pertama. Nah, untuk langkah pertama, kita harus menuliskan semua yang diketahui dalam soal. Nah, yang pertama, percepatan gravitasi atau biasa yang dilambangkan dengan huruf G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dan untuk kecepatan awal bola atau biasa dilambangkan dengan V0 sama dengan 20 meter per sekon. Dan untuk sudut elevasi tendangannya, alfa sama dengan 30 derajat. Nah, untuk sin 30 derajat ini sama dengan 0,500 atau bisa juga ditulis 0,5 aja. Untuk cos 30 derajatnya sama dengan 0,866. Nah, kecepatan bola pada saat T itu sama dengan 0,8 sekon dan biasa juga dilambangkan dengan VT. Nah, kita masuk untuk ke langkah yang kedua, yaitu menghitung V0-nya pada sumbu X dan V0-nya pada sumbu Y. Untuk V0X sama dengan V0 cos theta atau cos alfa juga boleh. Sama dengan 20 meter per sekon dikali cos 30 derajat atau cos alfanya tadi. Nah, setelah itu cos alfanya tadi cos 30 derajat itu sudah diketahui bahwa nilainya adalah 0,866. Maka 0,866 itu dikalikan dengan 20 meter per sekon. Hasilnya 17,32 meter per sekon. Dan untuk V0Y-nya sama dengan V0 sin alfa atau sin theta juga boleh. Nah, V0-nya itu kan sudah diketahui 20 meter per sekon dikali sin theta-nya, sin 30 derajat. Nah, untuk sin 30 derajat itu adalah 0,5, maka 0,5 tadi dikalikan dengan V0-nya 20 meter per sekon, maka hasilnya 10 meter per sekon. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga. Kita menghitung VT pada sumbu X atau VTX dan VT pada sumbu Y atau VTY. Nah, untuk VTX sendiri itu sama dengan V0X
yang tadi kita sudah dapatkan yaitu 17,32 meter per sekon. Dan untuk VTY kita menggunakan rumus V 0Y min GT. Jadi V 0Y tadi kan 10 meter per sekon, terus dikurangi dengan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan dikalikan dengan waktunya 0,8 sekon atau 0,8 detik. Maka sama dengan 10 meter per sekon dikurang 8 meter per sekon, jadi hasilnya 2 meter per sekon. Itu untuk VTY-nya. Nah, kita langsung masuk ke langkah yang keempat, yaitu menghitung kecepatan bola atau VT. Rumusnya kita menggunakan rumus Pitagoras ya, R2 sama dengan R pangkat 2 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, dalam hal ini R-nya itu kita andaikan sebagai VT, kemudian X-nya kita andaikan sebagai VTX, dan Y-nya kita andaikan sebagai VTY. Nah, untuk VT kuadrat sama dengan VTX kuadrat dikali VTY kuadrat, maka VT sama dengan akar dari VTX tadi 17,32 meter per sekon kuadrat plus 2 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk 17,32 meter per sekon kuadrat itu hasilnya 300 meter kuadrat per sekon kuadrat, dan 2 meter per sekon kuadrat itu hasilnya 4 meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, setelah itu hasilnya adalah akar 304 meter per meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, untuk hasil akhirnya adalah VT sama dengan 17,4 meter per sekon. Nah, untuk langkah yang terakhir atau langkah yang kelima yaitu menghitung posisi benda pada saat T sama dengan 0,8 sekon. Untuk rumusnya kita menggunakan X sama dengan V 0X kali T. Jadi V 0X-nya tadi sudah diketahui yaitu 17,32 meter per sekon dan waktunya yaitu 0,8 sekon. Tinggal dikalikan aja, jadi hasilnya 13,9 meter. Nah, untuk rumus yang sumbu Y-nya, Y sama dengan V 0Y dikali T min GT kuadrat. Nah, V 0Y-nya tadi udah diketahui yaitu 10 meter per sekon, kemudian waktunya 0,8 sekon dikurangi dengan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat dan dikalikan dengan waktunya, tapi dikuadratkan jadi 0,8 sekon kuadrat. Untuk hasilnya yaitu 8 meter dikurang 3,2 meter, hasilnya 4,8 meter. Nah, jadi posisi bola adalah pada koordinat 13,9 meter dan 4,8 meter. Nah, sudah paham kan dengan soalnya?